Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Berjumpa lagi dengan ibu di video pembelajaran sosiologi kelas 11. Baik, materi yang akan kita pelajari, yang akan ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini, yaitu perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Sedangkan KD yang akan kita capai yaitu perbedaan dan partikularisme, prinsip-prinsip kesetaraan, dan harmoni sosial. Baik, kita masuk dengan perbedaan sosial, terbagi dua. Yang pertama yaitu diferensiasi sosial. Apa itu diferensiasi sosial? Yaitu penggolongan masyarakat atau perbedaan masyarakat secara horizontal, sejajar, mendatar. Pada hakikatnya, manusia dianggap sama kedudukannya. Dari mana kita menilai bahwa manusia dianggap sama kedudukannya? Ada 5 unsur. Yang pertama yaitu berdasarkan ciri-ciri fisik atau ras. Yang kedua, penggolongan masyarakat berdasarkan suku, bangsa, atau etnik. Yang ketiga, berdasarkan jenis kelamin, gender. Yang keempat, berdasarkan mata pencaharian. Dan yang kelima, berdasarkan agama. Yang kedua, yaitu stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial. Lihat gambar di sampingnya, terdapat piramid. Ada golongan atas, golongan menengah, golongan bawah. Dari mana kita mengetahui bahwa masyarakat, adanya penggolongan masyarakat dalam kelas-kelas sosial itu ada 5 unsur, yaitu dari kekayaan, kekuasaan, kehormatan, keturunan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Baik, lihat gambar di sini. Terdapat sifat-sifat stratifikasi sosial. Ada stratifikasi sosial terbuka, stratifikasi sosial tertutup, dan campuran. Kamu pelajari gambar tersebut. Baik, kita lanjut. Pengertian 3 sifat stratifikasi sosial tersebut. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka, yaitu sistem pelapisan sosial yang dinamis, mau dan mampu untuk menerima dan melakukan perpindahan kelas sosial. Yang kedua, stratifikasi tertutup, sistem pelapisan sosial yang membatasi atau tidak menerima adanya perpindahan status sosial, biasanya didasarkan atas keturunan atau paguyuban. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran, yaitu pelapisan sosial membatasi kemungkinan perpindahan status sosial pada bidang tertentu, namun membiarkannya melakukan perpindahan pada bidang lain. Ibu kasih contoh yaitu pada masyarakat Bali. Masyarakat Bali memiliki kasta, kehidupan sistem kasta yang tertutup, tidak bisa diubah, tidak mau menerima perpindahan sosial, namun memiliki sistem ekonomi yang menerima akan perubahan-perubahan atau pelapisan-pelapisan sosial tersebut. Kita lanjut. Berbagai sikap partikularisme kelompok akibat perbedaan sosial. Jadi, perbedaan sosial ini mengakibatkan sikap-sikap partikularisme yang banyak cabang-cabangnya. Inti dari partikularisme yang pertama yaitu adalah sikap atau paham yang mementingkan diri sendiri atau kelompok sendiri dari orang lain atau kelompok lain. Ya, nih lihat macam-macamnya. Ada primordialisme. Ini ya, akibat dari adanya perbedaan. Yang pertama, primordialisme, pandangan atau paham memegang nilai-nilai yang dibawa sejak kecil, baik tradisi dan adat istiadat yang tidak dapat diubah. Yang kedua, ada etnosentrisme, paham yang memandang bahwa budaya kelompoknya lebih baik dibandingkan budaya kelompok lain. Yang ketiga, diskriminasi, sikap membeda-bedakan golongan satu dengan yang lainnya.
Yang keempat, chauvinisme, yaitu mengagungkan bangsa atau negara sendiri dan merendahkan bangsa atau negara lain. Nepotisme, perbuatan melawan hukum yang mementingkan keluarga atau kelompoknya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Ya, kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu kesetaraan sosial, yang pada hakikatnya yaitu perlakuan yang sama. Ya, apa saja kira-kira bentuk-bentuk kesetaraan di Indonesia kita ini? Yang pertama, kesetaraan hak sebagai warga negara. Contohnya apa? Ya, pemberian hak bidang politik, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, yaitu kesetaraan kewajiban sebagai warga negara. Contohnya apa? Pembayaran pajak, taat aturan hukum yang berlaku, dan wajib mengikuti pendidikan 12 tahun. Yang ketiga, kesetaraan gender atau jenis kelamin, ya, kesetaraan ras, kesetaraan suku, bangsa, etnik, dan kesetaraan agama. Kita masuk ke harmoni sosial. Apa itu harmoni sosial? Yaitu masyarakat yang mampu mewujudkan tujuan bersama secara adil guna menyatukan berbagai kepentingan sehingga tercapai kedamaian. Upayanya apa-apa saja agar dapat menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat tersebut. Yang pertama yaitu, ini penting sekali, mewujudkan toleransi dan menghargai perbedaan. Yang kedua, menanamkan pendidikan multikulturalisme. Apa itu multikultural? Yaitu menerima berbagai perbedaan yang ada. Yang ketiga, mengembangkan rasa nasionalisme dan patriotisme, rasa cinta tanah air, ya. Dan yang keempat, mengembangkan upaya akomodatif, yaitu tidak ada yang direndahkan, semua dianggap sama. Yang kelima, mengembangkan sikap demokratif. Yang keempat, mengembangkan sikap demokrasi dan anti diskriminasi. Yang kelima, mewujudkan integrasi sosial atau proses penyatuan dua unsur atau lebih. Baiklah anak-anak, sampai di situ video pembelajaran kita kali ini. Ibu harap anak-anak semua mengerti. Dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.